Yang kami hormati DKM Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhina Dr. Saukillah. Yang kami hormati Ustaz Haji Humaydi Hambali, para peserta pelatihan khotib Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak assalamualaikum dulu baru ngomong? Kok ini ngomong dulu baru assalamualaikum ya? Ini dari mana ngambilnya? Ya, yang terhormat Bapak Wali Kota beserta Ibu, yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana ngambilnya? Ya. Ngambilnya bisa dari ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu baru wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Pada ayat itu bunyinya hatta tasta'nisu baru wa tusallimu. Ya. Hatta tasta'nisu baru wa tusallimu. Makna hatta tasta'nisu ay tasta'zinu kama fil Jalalain. Tasta'nisu ay tasta'zinu. Adkhulu, apakah saya boleh masuk? Jadi kita biasanya begini, ini orangnya sepi amat ya. Ada orangnya apa enggak ya? Assalamualaikum gitu. Jadi ngomong dulu baru assalamualaikum ya. Nah, tas tak nesu sepi amat di rumah. Baru watusallimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kayaknya ini udah ahli-ahli semua. Iya. Iya. Kalau pelatihan khotib, ya kan udah pada khotib masa baru latihan. Udah khotib masa baru latihan, gimana sih? Gimana ya? Oh, jadi judulnya berarti belum mantep. Iya, berarti belum mantep ya. Kalau pelatihan berarti baru latihan belum main, ya. Iya, mantapan berarti belum mantap ya. Emang kita itu ingat makalah Imam Syafi'i, ingat makalah ulama
kullama zadani ilman zadani jahlan. Tambah ilmu tambah apa? Tambah ilmu tambah jahil. Tadi mungkin yang baru memperhatikan, oh itu tadi ayatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu baru wa tusallimu. Oh itu ayatnya. Misalnya guru jelasinnya kurang luas, kan masih nanya lagi, ntar pulang buka kitab, buka tafsir. Jadi tambah ilmu tambah bodoh kita ya. Ya, tambah ilmu tambah bodoh juga. Saya ingin menyampaikan salah satu dari kitab tentang syarat-syarat amar ma'ruf, amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, dalam kitab Al-Ghunyah li talibi tariqil haq fil akhlaq wa tasawuf wal adabil islamiyah lil Imam Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jilani, ya, tentang syarat-syarat menjadi orang yang sebagaimana dikatakan al-amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Disyaratkan, ya, yustaratu fil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar khamsu syara'ita. Yustaratu disyaratkan fil amri atau fil amiri artinya kitanya yang nyampein, da'inya, khotibnya. Fil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar khamsu syara'it. Syarat orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna aliman bima ya'muru wa yanha. Yang pertama, ayyakuna aliman bima ya'muru wa yanha. Dia ngerti apa yang dia perintah dan yang dilarang. Jadi khotibnya itu sendiri yang harus paham duluan. Yang amir bil ma'ruf wan nahi munkar itu dia yang harus paham lebih dulu. Aliman bima ya'mur, dia tahu apa yang dia perintah. Wa yanha, dan dia tahu apa yang dia larang. Jadi ada khotbah, ada baca khotbah. Kalau orang khotbah biasanya ngerti tuh ya, jadi khotbah. Tapi kalau baca khotbah dianya nutur. ada yang dia nggak paham, nutur. Itu baca. Ada orang doa, ada baca doa. Kalau orang doa biasanya udah menjiwai ya. Kalau orang baca doa, ya baca. Kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Malam mangkat biasanya sohibul bait mohon supaya acara tidak turun hujan. Ya. Bacanya Ustadz Allahumma skina goesan. Itu dia berjanji Allahumma skina goesan.
Ya umun siaba saya sabsaba warubah. Ya Allah turunin hujan. Nah, itu doa di mana itu? Berjanji kalau malam angkat baca berjanji doanya Allahumma skina ghayasan. Ya umun siaba saibihis sabsaba warubah. Ya Allah turunin hujan. Itu namanya baca doa. Kalau dia berdoa ya Allahumma hawalaina wala alaina misalnya gitu. Yang pas ya. Nah itu menjelaskan mufradat saja ya. Ya, kalimat. Jadi yang pertama, khotibnya harus aliman bima ya'muru wa yanha. Dia sendiri tahu apa yang dia larang dan yang dia perintah dan yang dia larang. Yang kedua, ayyakuna qasduhu wajah Allah. Tujuannya mencari wajah Allah, keridhaan Allah, wa i'zaza dinillah, memuliakan agama Allah, wa i'la'a kalimatillah, litakuna kalimatullahil ulya. Ya. Li'ila wa i'la'a kalimatillah wa amrohu, untuk meninggikan kalimat Allah dan perintahnya. Dunar riya, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah, tidak bela diri ya. Nah inilah dengan dasar ini wa innama yunsaru wa yuwaffaqu wa yazulu bihil munkar idza kana shadiqan mukhlishon. Ini buat kita semua ya. Kenapa nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar tetap dijalankan, tapi perubahan tidak begitu kelihatan pengaruh ya. Jadi seakan-akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Karena apa? Karena dakwah kita tadi itu apa yang kurang? Nah, keikhlasannya, mungkin keikhlasannya itu kurang ya, atau nggak ada keikhlasan. Kalau tujuannya al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fulus ya, al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fulus. Kira-kira kalau di sana khotib berapa ya? Ceramah kira-kira di situ berapa ya? Belum berangkat ceramah udah kebayang. Kasih berapa? Ini tanda-tanda ikhlasnya itu apa? Cacat ya. Jadi orang itu bisa mendapat taufik ya. At-taufik khalqu qudratut ta'ah fil abad. Allah ciptakan kemampuan ya berbuat taat pada seorang hamba. Mengapa dakwah kita itu kurang berasar? Ya, ini introspeksi kepada diri kita, bukan menyerahkan kepada tentang sudah beriman enggak, itu urusan Allah lain. Ini namanya kasab, usaha. Lalu kita kembalikan kepada Allah, fazakir inna fa'ati zikro. Nasihatkanlah bil Quran, bil Quran inna fa'ati zikro. Jika bermanfaat itu ingatan. Ya. Kalau nggak bermanfaat berarti kita nggak usah ngingetin gitu. Mafhum mukhalafahnya ya enggak. Padahal mau dia memakai nasihat kita atau tidak, kita tugasnya cuma nyampein innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kalau kita kembalikan kepada
innama alainal balagh wa alaikal hisab. Itu ya. Wa alainal hisab ya. Innama alaikal balagh ya Muhammad, nyampein aja. Urusan sama saya nanti dia beriman apa enggak, dia taat apa enggak. Nah itu ya bebas-bebas saja kalau begitu. Nah ini kita maksudnya introspeksi kepada diri kita ini. Insyaallah. Sebab apa dia nggak ngamalin? Sebab kitanya ini kayak orang nyuci najis sama najis. Mana mau bersih? Nyuci najis sama najis bersih. Toko-tokonya emang udah korupsi, bagaimana membersihin korupsi? Bagaimana membersihin korupsi? Yang bersihin kotor, membersihin yang kotor ya sama dengan nyuci najis pakai najis. Nyuci najis pakai najis bersih-bersih. Nah itu kita introspeksi kepada diri kita ya enggak. Adapun kita membaca ayat innama alaikal balagh wa alainal hisab, masalah ngikut atau enggak itu udah kembali kepada Allah ya. Yang dalilnya itu intan surullah yansurkum. Ini janji Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu bela agama Allah, maka kamu akan dibela Allah. Ya. Kok partai Islam banyak? Kok kalah? Kok partai Islam banyak? Kok kalah? Nah, jawabannya apa tuh? Nah, di antaranya itu tadi niatannya itu bela agama, apa bela kedudukan. Nah, ini janji Allah nggak meleset lah, cuman kitanya yang melaksanakan. Atau adalah yang membela agama Allah tapi yang ikhlas ya adalah, tapi kan kompaknya enggak. Kompaknya enggak. Ya. Enggak ijtima'ul kalimah wa ittihadul ummah ya enggak. Satu kalimat di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ittihadul ummah bersatunya itu ya, wa tasimu bihablillahi jami'a. Jadi banyak syarat untuk mendapat pertolongan dari Allah. Yang pertama adalah husnul i'dad. Liqaulihi ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, ijtima'ul kalimah wa ittihadul ummah liqaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Dua ya. Yang ketiga, ayyakuna amruhu wa nahyuhu billin wat tawaddud. Yang ketiga bahwa syarat sebagai khotib, sebagai amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ayyakuna amruhu wa nahyuhu, perintahnya dan melarangnya, billini wat tawaddud, dengan lembut dan cinta. La bil fazazah wal ghilzah, tidak dengan cara yang kasar dan keras. Bal birrifqi wan nushi, bahkan dengan lemah lembut dan nasihat. Wasyafaqah ala akhihi, dan sayang terhadap saudaranya. Jadi merintahnya amruhu wa nahyuhu, ngelarangnya billin wat tawaddud, dengan lembut dan rasa cinta. La bil fazazah wal ghilzah, tidak dengan kekasaran dan ya, kekerasan. Bal birrifqi wan nusi, bahkan dengan lemah lembut dan nasihat. Wasyafaqah ala akhi, dan kasih sayang. Qala ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik.
zaman Imam Malik ngaji ya pakai kitab. Begitu masuk waktu ya tutup aja tuh muridnya, gurunya belum nutup. Kata Imam Malik, belum tentu itu yang baik. Iza sahhatin niyah, apabila niatnya masih bagus. Ya. Lanjut. Ya terserah kiai lah. Baru sampai yang ketiga, ya saya nggak komentari banyak ayatnya tadi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, kan itu masalah perang Uhud. Nabi nggak dikasih marah. Yang 50 orang itu di Jabal Uhud disuruh tungguin, ngelihat di bawah udah bagi-bagi ghanimah, bagi berkat, ya turun ke pengaruh. Akhirnya tempat itu di posisinya ditempatin lawan, ya enak mana dari atas, terpengaruh sama ghanimah, jadi pada turun. Pesan Nabi jangan turun sampai selesai gitu. Sampai selesai turun ya. Ini namanya perang nggak dengerin komando. Jadi salah satu kekalahan di dalam perang tidak patuh sama komando. Ya, sebetulnya kalau kita mengamalkan ayat, kita sebagai khotib itu basyiron wa naziro. Khotib itu kan isinya basyiron wa naziro, isinya kabar gembira sama ancaman, sorga sama neraka. Itu harus seimbang, ngomongin jangan ngomong sorga aja. Asal ada ayat tentang seksaan terhadap orang kafir, nanti ada ayat kabar gembira, pahala sorga buat orang yang beriman. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pindah lagi ayat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ayat yang lembut itu udah maklum, dakwah harus lembut, nggak boleh kasar. Tapi ayat yang kasar ada, ayat yang maknanya diperintah berlaku keras. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar waghluz alaihim. Itu gak dibaca-baca tuh. Dikata radikal. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafikin waghluz alaihim. Ya, gilzoh itu. Nah, itu cuman kapan saatnya itu yang perlu dicermati, ya enggak? Itu musuh kita apa apa teman ya. Ya. Yang keempat, Rabi'u ayyakuna saburan haliman mutawadhi'an. Saburan haliman hamulan mutawadhi'an. Jadi dai mesti saburon, sabar. Haliman, tak lekas marah, hilim. Jadi Allah hambanya maksiat nggak buru-buru, langsung dibayar, dibales dengan siksaan, itu nah halimnya Allah. Halim, hamulan, dai harus mampu hamul, menanggung beban. Mutawadhi'an, tawadu. Apa tawadu? Apa tawadu? Antan qoda lil haq, tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran walaupun
yang menyampaikan kepada kita asghoru sinnan, lebih rendah usianya sekalipun. Walaupun yang nyampein apa? Asghoru sinnan. Ya, atau mungkin dilihat keilmuannya juga ya, rendah. Tapi apa yang dia sampaikan itu benar, kita terima. Itu namanya tawadu. Lawanannya kibir. Apa itu kibir? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran serta menghina orang. Mungkin karena dia anak yang masih rendah usianya atau murid dan ya ilmunya belum mumpuni, mungkin ya itu ditolak. Padahal penyampaiannya benar. Namanya kita itu termasuk sombong, batrul haq. Sayyidina Umar ketika menyampaikan tentang bandrol mas kawin, nggak boleh lebih dari 400 apa? Dirham apa dinar? Kalau lebih masuk kas negara. Tapi perempuan bilang apa? Yang ngomongnya depan perempuan. Ada perempuan yang cerdas. Ya. Apa kata perempuan? Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ama taqra qaulahu ta'ala wa ataitum ihdahunna qintara. Boleh itu mas kawin qintara, malan kesir, enggak ada batasnya. Kenapa Sayyidina Umar itu batas-batasin mas kawin? Kalau lebih dari 400 dinar atau dirham itu apa? Harus masuk kas negara. Nah, apa kata Sayyidina Umar? Asobat imro'atun wa akhto'a Umar. Benar tuh perempuan, Umar salah. Kita kalau dikritik sama murid begitu enggak? Masih nyari dalil aja. Gengsi, nggak mau kalah. Itu namanya kibir. Kalau udah jelas salah, ya salah. Asobat imro'atun, bener tuh perempuan. Wa akhto'a Umar, Umar salah. Itu namanya tawadu. Jangan diplesetin tawadu mananya. Tahu warna duit. Tawadu itu bukan orang jalannya begini nunduk aja begitu, tawadu banget ya. Nggak, itu ngelirik-ngelirik punya orang ya. Ya, harusnya tawadu emang. Kita nih ya dai atau khotib, ya hawa nafsu ilangin ya, nafsul amaroh ya, nafsul lawamah. Kalau nafsu memakan mah jangan dihilangin ya. Iya, ya kurangin boleh. Iya, ada nafsul mutmainnah ya. Seperti kita itu kayak dokter ya, tobiban ya, yudawi maridon hakiman yudawi majnunan imaman hadian. Ya saya singkat aja. Yang kelima, ayyakuna amilan bima ya'mur. Nah ini mutanazzihan amma yanha anhu. Yang kelima tadi berapa syaratnya 5. Yang kelima bahwa adalah si khotib atau si da'i ilallah itu amilan, ngamalin bima ya'mur, dengan apa yang dia perintah, mutanazzihan amma yanha anhu, menjauhkan yang dilarang, wa ghairu mutalattikhin bihi, tidak belepotan pak, berlumuran ya. Ya berlumuran dengan yang dilarang tadi itu. Yang kita perintah orang, kita udah ngerjain. Nah khotib yang pertama
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Taqwallah. Khotibnya udah takwa belum? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khotibnya, kitanya nih. Orang disuruh takwa, kita udah takwa belum? Orang kita suruh pergi haji, kitanya udah haji belum? Orang kita suruh nikah, kitanya udah nikah belum? Boleh nggak ceramah pernikahan belum nikah? Ceramah haji belum haji, boleh nggak? Syaratnya amilan bima ya'mur, dia udah ngamalin. Jadi kalau ini bab haji, dianya belum haji, pre dulu ngaji, pergi haji dulu, ini tahun depan. Pulang haji baru ngajar, gitu. Nikah, nah bujangan dia pinter nih, pulang dari pesantren, udah tidur di kitab, ceramah pernikah, bab nikah, lancar, tapi dia belum nikah, boleh nggak ceramah pernikahan? Syaratnya amilan, ngamalin dulu. Boleh nggak? Boleh aja bilang dah boleh. Boleh, kenapa? Ustadz udah pernah masuk surga belum? Udah pernah masuk neraka belum? Tapi cerita melulu. Dikit-dikit surga, dikit neraka. Saking yakinnya, yakinnya sama surga neraka. Ustadz kiai kayak pernah ke surga aja ngomong surga melulu. Kayak udah ke neraka aja, ke neraka melulu ya. Iya. Kita balikin aja, lu kagak percaya Quran sih, kata gitu, gue mau percaya. Itu ceritanya di Quran ya. Ente percaya nggak? Kita balikin. Ente percaya nggak sama Quran? Percaya. Ada cerita surga nggak? Ada. Ada cerita neraka nggak? Ada. Lalu ente nolak itu cerita. Wah, surga mah hayalan ya kata. Neraka hayalan. Itu tandanya orang tidak beriman dengan yang goib. Ya, di sini kita terkena ayat atamuruna nasa bil birri wa tansaunaan tusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ini ayat ya orang Yahudi dulu ya. Oh, pimpinannya kagak mau ngikut Nabi Muhammad. Ente aja dah beriman, anak enggak. Orang dia suruh beriman, dianya enggak. Gitu nih ayat. Ta'murunan nasa bil birri. Orang disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, pada agamanya, tapi dia nggak mau ngikutin. Kenapa? Gengsi. Dia tahu agama Nabi Muhammad itu benar. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya tahu Muhammad agamanya benar, tapi saya nggak mau ngikutin. Penyakitnya gengsi, ya enggak? Gengsi. Ya. Jadi ini masalah apa? Ngamalin dulu apa enggak? Ya. Kalau hal-hal yang sunnah, Pa'mal walau bil usri zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Bukan semuanya amal-amalan yang kita sampaikan, misalnya babnya bab masalah yang sunnah, kita harus ngamalin, enggak. Ngamalin walaupun 1/10. Maka kita hal-hal yang sunnah itu kalau kita dapat ilmunya itu sekalipun sekali diamalin. Ya, main tasbih. Kalau enggak setiap hari seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak seumur hidup sekali. Nanti kalau ditanya sama Allah diamalin enggak? Udah sekali, dia mau udah ngamalin. 1/10. Ya, itu pesan kiai begitu ya enggak. Ini kalau kita baca bab sunnah nih ya enggak, amalin walaupun sekali. Nanti kalau ditanya udah amalin belum? Udah. Iya. Udah ya. Syarat khotib, syarat amir bil ma'ruf wa nahi munkar ada berapa? 5. Saya tambah satu lagi. Terakhir. Ini kalau ditambahin kurang lega rasanya. Kurang lega bagaimana? Ya. Masih kitabnya. Masih kitabnya juga.
Wa qad zakarna anna syartul khamis ayakuna amilan bima ya'muru mutanazzihan amma yanha. Syarat yang kelima tadi mengamalkan yang dia perintah, ngejauhin yang dilarang. Ada kecualinya nih. Illa anna syuyukhon zakaru annal amra bil ma'ruf wa nahyul munkar wajibun alal fasiqi. Ada beberapa syekh, kecuali bahwasanya syekh apa itu Syekh Abdul Qadir, Syekh Yasin, Syekh Salim, Syekh apa Syekh? Tuan. Hah? Guru. Syekh itu orang yang sudah menguasai ilmu Islam, iman dan ihsan. Artinya makrifah kepada Allah, tauhidnya sudah kelas atas ya. Makrifah khosohnya udah. Tauhidnya sudah tauhid yang tingkatan yang tinggi. Udah minal kumal ya. Fikihnya atau syariatnya juga serta tasawufnya. Jadi ilman wa amalan. Kalau di Al-Quran itu dikatakan apa? Warrasikhuna fil ilmi. Orang sudah mantap dalam keilmuannya, baik tauhidan wa fikhan wa tasawufan. Ya. Dan sudah mengamalkan, ya. Syekh namanya syekh. Ditinjau dari segi ilmu dan amal. Ditinjau dari segi umur, syekh itu man balago arba'ina sanatan. Orang yang usianya 40 tahun ke atas itu syekh. Ini yang hadir syekh semua ini. Dan 40 belum? Syekh. Ditinjau dari segi umur. 40 sebelumnya itu masih sabab. Sabab. Pemuda ya. Ini Syekh bilang apa? Tambahin syaratnya. Annal amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wajibun 'alal fasiq. Orang fasik pun kalau ngelihat kemunkaran wajib dia negor. Masuk dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebab man itu nakiroh, tufidul umum. Siapa orang, nggak disebut kiai, nggak disebut ustad, nggak disebut itu. Man, siapa yang lihat? Kalau ada kemampuan, falyughayyir biyadihi. Kedua, bilisani. Ketiga, fabiqalbi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar wajib di atas orang fasik. Kaujubihi alal adli, sama seperti kewajiban atas orang yang adil. Jadi di mana wajibnya? Man. Kalau kita dakwah nyari khotib Jumat, nyari yang rada-rada lempeng semua. Yang adil semua begitu, yang udah ngamalin semua. Siapa orangnya? Ya, maka dakwah itu kita perlu kepada orang-orang yang walaupun belum ngamalin, walaupun dia itu melanggar perintah, walaupun dia belum ngerjain. Muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau 'anil munkar wa illam tantahu. Kata Nabi, perintahlah kamu berbuat baik walaupun kamu belum ngamalin. Wanha 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Wa illam tantahu, walaupun kamu belum berhenti maksiat kullah, semuanya. Masih ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, tapi itulah sesuai dengan hadis, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Tapi
Allah menguatkan agama karena ada laki-laki yang zolim. Yang bantuin itu laki-laki zolim. Kalau nyari yang baik-baik saja, kurang kita dai, kurang lah. Biar dia nggak sholat, biar dia nggak sholat 5 waktu. Kalau diajak bela Islam, paling depan, kalau nggak ada yang begitu-begitu kagak banyak. Jadi Allah kuatkan dengan laki-laki yang fajir itu. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah menguatkan agama itu dengan laki-laki yang fajir. Ya. Tapi bukan berarti yuk kita fajir aja yuk, bukan begitu, bukan. bukan. Ya udah dia begitu. Bukan begitu enggak. Ajak. Ini baru mukadimah. Belum buka catatan saya. Romannya udah belum makan kali. Belum makan. Oh, pantas. Ini pantas ini udah nggak husu ini. Sakingnya saya pakai speaker nih ngomong keras-kerasin dikit. Kadang-kadang suka kaget juga kelihatan di belakang. Iya. Ini saya belum lepas. Itu ada kutipan dari Misbahuz Zulam tentang khutbah Nabi gitu. Tentang khutbah Nabi ya. Di situ ada makna hidayah. Nabi itu bisa beri hidayah orang apa enggak? Nabi bisa beri hidayah orang apa enggak? Kurang jawabannya enggak paket nih. Roman belum makan. Nabi bisa beri hidayah orang apa enggak? Enggak. Sepakat? Sepakat? Sepakat salah. Sepakat kesalahan itu semua. Sepakat tapi sepakat salah. Coba perhatikan ayat. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka kepada siapa? Coba lihat itu ayatnya di HP. Jangan liatin HP yang kagak semenggahan mulu itu. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Lantas ada ayat lagi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau kan. Itu hidayah apa? Hidayah tauhid. Hidayatul apa? Maunah wa taufik. Yang kagak bisa Nabi hidayah mengimankan seorang. Adapun menunjuki ini baik, ini buruk, ini batil, ini sahih, bisa. Innaka latahdi ila siratim hidayah dalam arti makna al-irsyad, ad-dalalah al-khair. Itu bagi-bagi indah. Itu ntar jawabannya ada di situ. Sini. Yang mana tuh? Hidayah itu ada yang menyimpulkan ada dua ya. Ada yang menyimpulkan hidayah itu ada 4. Sini nggak tahu. Bawa sini. Ini baru pembukaan ya. Nih, saya paksa nih. Wah, ini ada yang apa ini? Ada berapa orang? Orangnya ada berapa? Ada 100. Dipegang ya. Dipegang ini kutipan dari Misbahuz Zulam karangan Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Ya. Ini saya baca. Bagiin lama juga 10 menit ya. Saya baca aja ntar dibagi-bagiin.
Ntar aja. Ya, kalau saya lagi nerangin, dia megangin berebut kinian, jadi jangan dengerin saya ngomong. Nih, wal huda ala makna ya ini huda wa khairul huda huda Muhammadin nih enggak. Al awal al irsyad wad dalalah wa huwa allazi udifa ilaihi rusul wal qur'an wal ibad. Qala ta'ala innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surah Asy-Syura 52. Inna hadzal qur'ana yahdi. Quran juga memberi petunjuk. Innal hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam. 3. Zalikal kitab, ya Quran itu memberi petunjuk. Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Yang kedua, bimaknal ismah wat taufiq wal lutfi wat ta'bid wa huwa allazi tafarradallah. Hidayah dari Allah tersendiri, yaitulah hidayah tentang beriman apa tidaknya orang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Nah, ini kalau dibaca asar berapi nih. Ini ada cuma berapa lembar ya? 1, 2, 3, 4 lembar. Tapi kalau kita baca harpan biharpin ini sampai asar. Tergantung lebarinnya, bisa juga menggerib. Iya, kalau baca atu-atu ya bisa juga menggerib bisa. Sanggup? Enggak ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup. Ya. Ini hah? Ini kaki udah begini-begini aja ini kaki. Iya. Kejek ya. Itu ya bosen. Atau memang kurang tapi doyan. Iya, bosen. Ya. Kalau ada yang kurang pas ya dibenarkan ya atau dipasin ya. Ini namanya nulis ya. Nulis. Hah? Jelas. Oh, tulisannya jelas tapi orangnya kadang-kadang nggak jelas. Tulisan sih jelas, kadang-kadang orangnya kagak jelas. Iya, iya. Ini kalau ini kitab besar soalnya 4 jilid ya. Lalu kita kasih yang 4 jilid mahal ya. Kalau ini murah. Enggak bayar, gratis. Enggak. Yang penting ini jangan ditaruh di kolong meja. Jangan ditaruh di tempat yang kotor karena ada ayat Quran, ada kalimatullah ya, ada Rasulullah. Kayak undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum, ditulis itu undangan. Dia taruh di sini. Sapuin, pulang peruntahan dibakar. Ya. Menghina ayat Allah itu. Atau bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap apa namanya? Rahmat dan ridho Allah. Kami bermaksud tasakuran putra putri kami pernikahan enggak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi bisa memberi hidayat. Hidayat dalam arti adalah al-mursyid ilal khairat, yaitulah memberi petunjuk kepada jalan baik. Kalau di sini ada 2 terakhir. Kalau punya Tafsir Munir Wahbah Zuhaili, bukan Syekh Nawawi Banten, itu ada penjelasan tentang tingkatan atau macam-macam hidayah. Ada berapa? 5. Iya betul 5. Dibuka di mana? Tafsir Munir Wahbah Zuhaili tentang hidayah. Ada hidayatul ilhamil fitri. Itu bocah-bocah. Karena bocah itu kadang-kadang nangis minta makan. Ya.
Hidayatul Hawas. Nah ini tambah umurnya si bocah. Nah itu secara tadrij hidayahnya meningkat. Ya, kemudian hidayatul akal. Kemudian ada lagi. Ya. Selanjutnya hidayatul ma'unah wat taufik, inilah yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Selain macam-macam hidayah itu adalah bisa selain Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, ya. Jadi ada 5 ya, hidayah. Jadi tafsir Munir juga ini 20 juzul lebih ya. Mahal ya. Kalau enggak lihat aja di perpustakaan dah. Kalau enggak jalan-jalan ke toko kitab ya. Toko kitab. Kalau disingkat tadi apa? Jadi ada 2 ini. Ada hidayah mana irsyad, itu Nabi. Muhammadul adi minad dolali wasari'il alhamdulil ilahi zil jalali, ya. Wasari'il halali wal harami Muhammadil hadi minad dolali. Nah, Muhammadul hadi minad dolali, Muhammadul hadi minad dolali liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur, ya enggak? Wallahu alam. Ya. Ini dibagiin dah. Ya. Bagiin. Ya. Atau nanti kita baca di pengajian subuh ya. Ya. Ya nanti fotokopi lagi. Pengajian subuh di Masjid Hasyim Asy'ari. Kata akhir dari saya, wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddali. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup. Terima kasih Kiai Mahfuz Asirun, Ketua DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan ini acara dari pagi hingga siang hari ini kami tutup. Marilah bersama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum bubar nanti ada makan siang di sana. Mungkin Kiai izin kita foto sama-sama Kiai, para jemaah semua. Silakan Ustadz Sauri, saya kembalikan langsung ya. Para jamaah semua, kita foto bersama. Kemana Ustadz Sauri? Di sini ya. Mari silahkan. Di sini. Untuk sertifikat, Kiai di atas saja Kiai. Untuk sertifikat akan disampaikan secara online. Nanti ya. Ada kumpulan khutbah tadi dari Kiai Auza'i, kalau ada informasinya nanti kita tetap akan diinformasikan oleh Masjid Raya. Kira-kira itu informasinya. Nanti akan kita update terus. Ini tarik aja Ustaz Sauri. Main.